sana sudah muncul, yang baru kita tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kita akan melanjutkan konfigurasi Rocky Linux di bagian inisiasi awal ya. Sebelumnya kita tidak bisa login, jadi kita akan edit konfigurasi SSH-nya agar user root bisa login ya. Kita ke bagian itu, permit root login. Kita hapus komennya. Jadi kita akan pertama login dengan user rootnya. Kemudian kita simpan ya, /2wq. Terus kita restart SSH servernya. Selanjutnya kita coba login lagi ya dengan user root yang sebelumnya di blok. Kita masukin password. Oke, kita sudah berhasil login dengan user root melalui koneksi SSH ya. Jadi rootnya terminal dari VirtualBox-nya kita tutup saja atau kita minimize. Ini di putihnya kita config atur ini ya, tampilannya supaya lebih jelas ya. Kita perbesar fontnya. Oke, selanjutnya adalah kita biasanya membuat user baru ya. Jadi kita tidak menggunakan user root untuk aktivitas manajemennya atau pengelolaannya. Kita menggunakan user baru dengan add user, kemudian nama usernya kita buat training ya. Kemudian kita tambahkan password dengan komen passwd, kemudian nama usernya. Kita masukkan password ya. Oke, ada pesan weak ya, tapi tidak apa-apa, kita proses saja. Masukkan password sekali lagi. Oke, password dan user sudah dibuat. Selanjutnya adalah kita menambahkan user ini untuk bisa privilege sebagai pengguna sudo ya. Jadi kita tambahkan dia ke grup will namanya dengan komen itu ya, user mode. Tambahkan user ke grup will. Usernya training, grupnya namanya will. Jadi kita sudah bisa menggunakan perintah sudo dengan user training ini. Selanjutnya yang ketiga, kita bisa setupkan firewall ya. Jadi bisa kita cek dulu firewallnya sudah aktif belum ya. Ini adalah listnya. Kita cek dengan state strip ya. Oke, ini sudah running ya, defaultnya di Rocky Linux dan sudah mengallow cockpit, kemudian DHCP 6 client dan SSH ya, yang koneksi kita sekarang nih, koneksi SSH. Untuk in case ya, jika memang belum diinstal firewallnya, bisa kita install ya, firewall D nama package-nya dari DNF ya. Karena ini sudah terinstall, jadi tidak perlu ya. Kita bisa cek dari status dari firewall D-nya dengan sistem CTL ya, atau melalui service juga bisa. Ini sudah kelihatan bahwa statusnya aktif ya. Firewall D-nya sebagai firewall untuk keamanan server kita ini. Selanjutnya juga untuk menambahkan role-nya atau menambahkan permission-nya, kita bisa menggunakan firewall strip cmd ya, kemudian permanen untuk menambahkan dia sebagai permanen ya, jadi tidak hilang. Kemudian nama service-nya, yang pertama adalah HTTP dan yang kedua HTTPS. Jadi bisa kita cek lagi service sekarang yang di allow apa saja sih.
Nah, di sana sudah muncul, yang baru kita tambahkan HTTP dan HTTPS. Selanjutnya juga kita bisa melakukan reload ya. Jadi saat kita menambahkan servisnya atau layanannya, kita harus melakukan reload terhadap firewall supaya yang kita rubah itu berlaku ya, atau mulai tercatat di sistem firewallnya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk koneksi SSH servernya. Jadi user root akan kita blok lagi dan kita hanya mengizinkan user selain root untuk bisa login ke server kita ini. Ini juga tentunya untuk pengamanan lebih baik untuk server kita ya. Jadi kita akan melakukan edit di konfigurasi SSH servernya, di SSH, kemudian SSHD config ya underscore. Kemudian kita kembali lagi ke bagian root login ya. Sini kita matikan yang permit root loginnya, dan kita akan enable bagian itu ya. Kita bagian password authentication-nya yes, sehingga user training kita nanti akan bisa login ya. Titik 2 WQ untuk keluar dan simpan. Selanjutnya kita restart server SSH-nya. Kita akan coba buat koneksi baru ya, dan kita menggunakan user training. Nah, kita coba user training, kemudian kita masukin password. Nah, kita bisa login menggunakan user training yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita exit yang lama. Kemudian di sini juga kita bisa pindah sebagai user training ya, training untuk pindah ke user training. Oke. Selanjutnya kita juga akan coba login dengan user root ya, apakah masih bisa atau sudah tidak diizinkan. Kita buat koneksi baru, kita masukkan user root dan passwordnya. Oke, kelihatan ya, akses denied karena usernya sudah di blok ya, atau tidak diizinkan login. Demikian video ini, semoga memberikan manfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.